kita sudah rasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya jemput kita berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah. Bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, karena kasih-Mu yang sangat besar. Kami ada sebagaimana ada pada saat sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat seluruh rahmat-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada di saat sore hari ini, memasuki tahun yang baru Tuhan, di ibadah pertama kami Tuhan di tahun ini. Terima kasih buat semuanya Yesus, terima kasih.
Karena anugerah-Mu memampukan kami Tuhan melewati hari-hari yang sudah kami tinggalkan di tahun 2025. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yang boleh hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami. Kiranya hidup kami ini Tuhan boleh senantiasa memuji Engkau. Bahkan sampai akhir hidup kami, selama hidup kami, selama-lamanya kami mau mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dalam puji-pujian kami sebagai ucapan syukur kami buat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakkan kami untuk melayani-Mu yang Kau sudah percayakan pada saat sore hari ini. Kiranya Roh Kudus yang tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, tubuh kami, pikiran kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Roh Kudus yang berperan, ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, kenikmatan bersama dengan Engkau akan kami rasakan di dalam ibadah kami di saat sore hari ini. Kami buka ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita, kita masih boleh rasakan kasih kuasa-Nya dan selalu aman berlindung di dalam naungan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Aman berlindung
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun mungkin tahun 2026 masih misteri ya buat kita semua. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kata Tuhan, firman Tuhan beberapa minggu yang lalu atau mungkin minggu terakhir kita beribadah bahwa jika kita mendekat kepada Tuhan, maka segala kuk yang Tuhan izinkan itu ringan. Dan kita aminkan firman Tuhan itu. Jadi kita gak boleh takut. Kita aman berlindung dalam naungannya. Kalau berlindung pasti tidak jauh-jauh. Ya pasti dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut dengan pujian Sukacita Surga.
yang bisa membuat patah semangat? Apa yang bisa membuat kekuatan hilang? Ada saja kata-kata yang sedikit aja menyinggung bisa kita membuat patah semangat atau hilang kekuatan. Tapi kita bersyukur kalau ada sukacita dari surga yang dikerjakan Roh Kudus melalui firman-Nya atau melalui apa saja, melalui puji-pujian kita, semangat itu akan selalu ada. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri lagi. Kita katakan bahwa Kau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Karena Dia setia, selalu menopang kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, yang selalu manis Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus sore hari ini Tuhan, kami boleh membawa diri kami Tuhan ke hadapan-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan di tahun yang baru. Itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih pada sore hari ini Tuhan.
Biarlah Tuhan apa yang kami bawa Tuhan, apa yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semuanya ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan kami, Kau berkati tanah hati kami Tuhan Yesus. Agar setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh menegur kami Tuhan Yesus. Memperbaiki Tuhan setiap karakter kami yang tidak baik Tuhan Yesus. Kau boleh terus Tuhan menilik setiap hati kami, agar hidup kami boleh lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami Tuhan boleh lagi lebih berdampak Tuhan, boleh banyak orang Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai Tuhan, lidah bibirnya Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, semua berasal daripada Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali kita gunakan waktu yang Tuhan beri, sama-sama kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar tentang arif atau bijak sana, mempergunakan, belum saya. Ya, nanti bisa Bapak Amos akan tolong, puji Tuhan. Karena itu, saya bacakan ayatnya, Efesus 5, 15, 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita mau belajar sore hari ini tentang mempergunakan waktu. Saya kemarin baca di website Allo Dokter. Seorang ibu bertanya seperti ini. Kenapa ya dok, saya sering uring-uringan ketika di rumah kalau mendapat tekanan kerjaan siang hari di kantor. Malamnya saya tidur kurang nyenyak, suka terbangun dan kaget mikirin pekerjaan. Salah satu jawaban atau advice dari dokter di website tersebut, jika Anda tidak berkompeten dalam pekerjaan Anda, cobalah cari alternatif pekerjaan lain. Dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion, umumnya orang akan lebih berbahagia dan bersemangat menjalaninya. Dari kasus ini dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika si ibu memaksakan diri tetap bekerja dalam kondisi seperti ini. Pertama, stamina, konsentrasi, dia akan terus kurang. Karena apa? Karena kurang tidur. Maka kinerjanya pertama enggak maksimal. Kedua, karena kurang tidur, karena stres, tentu ia akan mudah sakit dari yang ringan sampai yang berat. Bahkan tentu berpotensi mati muda. Ketiga, tentu hubungannya dengan suami, dengan anak akan sangat terganggu. Dari kasus ini, kiranya membuka wawasan kita sama-sama bahwa rajin bekerja itu enggak cukup. Hidup ini bukan sekadar tentang rajin kerja, bukan sekadar tentang sembarang isi waktu, gunakan waktu. Yang penting enggak nganggur.
Yang penting gak banyak main. Bukan itu yang kita mau pelajari sore hari ini. Harus bijak, arif, mempergunakan waktu. Karena jika tidak arif, maka akan banyak hal terbuang di hidup kita. Seperti kalau handphone kita ketindihan bantal atau salah taruh di kantong di tas. Dari 60% baterainya tiba-tiba tinggal 10%. Padahal nggak buat apa-apa, kok lelah. Padahal hidup ini, hari-hari ini nggak melakukan apa-apa rasanya. Seperti nggak ada yang dilakukan, kok lelah ya. Seperti handphone yang tiba-tiba dari 60% karena ketindihan bantal tiba-tiba tinggal 10%. Terbuang itu daya, lelah jiwa, tenaga ini, tetapi nggak ada yang dihasilkan. Karena itu firman Tuhan nasihatkan kepada kita supaya potensi hidup kita itu bisa maksimal, kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan kepada kita bisa dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati sesama, perlu arif, perlu bijak dalam kita mempergunakan hari-hari kita. Menghindari kesia-siaan. Menghindari kesia-siaan. Next. Memasuki tahun 26 ini, kita awali dengan mengingat kembali bagaimana seharusnya kita jalani hidup. Kita yang sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan, mau terus bergantung pada firman-Nya, pada arahan-Nya. Puji Tuhan. Next. Kristus yang sangat mengasihi kita. Kristus yang telah menebus kita dengan darah-Nya sendiri, enggak mungkin Ia membiarkan kita melakukan banyak hal sia-sia dalam hidup yang sesungguhnya sudah menjadi milik Kristus ini. Next, firman dan Roh Kudus yang akan memberi kita pengertian, memberi kita pengertian, keyakinan yang benar untuk dapat mempergunakan waktu secara arif sehingga semua jerih payah kita dalam hidup yang sudah ditebus ini memiliki nilai kekal. Saya coba membagi dalam 3 poin. Arif atau bijak itu melibatkan apa? Arif atau bijak itu melibatkan pertama, pertimbangan matang. Setelah kita terima masukan dari banyak pihak, termasuk dari sekarang kita punya masukan yang namanya AI, dari AI-nya Google Gemini, dari diskusi dengan saudara seiman, nasihat dari senior. Itu yang pertama, kita mempertimbangkan secara matang setelah terima banyak masukan. Kita merenung, jadi nggak cuman hanya kita terima, tetapi kita mengolah, mengelaborasi di pikiran kita sehingga itu menjadi pertimbangan yang matang. Kita hidup di dunia yang begitu banyak informasi, membuat kita merasa pintar, padahal enggak. Karena kita dengan mudahnya mencari di Google berbagai macam info. Selalu kita akan dapatkan. Ingin tahu apa? Curious tentang sesuatu hal, keingintahuan kita segera terjawab. Kita merasa pinter, padahal kita enggak bijak. Karena banyak terima info, tetapi enggak mengelaborate, enggak mengolah, enggak melakukan refleksi diri, perenungan, dan kita
tundukkan segala perenungan kita pada terang firman, sehingga banyak orang di zaman ini, di zaman informasi ini, merasa diri bijak, pintar, tetapi menjalani hal-hal yang sia-sia. Tentu kita enggak mau. Kita mau sungguh dan sungguh bisa lebih dan lebih lagi arif dengan kita melakukan pertimbangan matang. Kedua adalah kehati-hatian dalam melangkah menjalani hidup, enggak sembrono. Ketiga, setelah kita praktek, tadi kan pertimbangan itu teori kita olah, kita perlu praktek dan praktek tersebut kita evaluasi. Itulah bijak. Puji Tuhan kita hati-hati dalam melangkah. Selalu dengan pertimbangan yang sangat matang. Kemarin Bau kasih kado ulta buat Koko Kaleb, namanya game itu Sudoku. Sudoku itu memaksa kita yang bermain Sudoku untuk benar-benar memikirkan langkah berikutnya. Sebab kalau kita nebak-nebak, maka semua yang udah kita susun, itu semua dari nol lagi. Untungnya hidup nggak separah itu banyak kali. Hanya kita perlu ambil beberapa pion bola-bola itu untuk menata lagi. Tetapi permainan tersebut mengajarkan saya pribadi untuk lebih lagi berhati-hati dalam melangkah. Puji Tuhan. Sehingga sesuai dengan kerinduan Allah yang sudah menebus kita, Kristus yang darahnya sudah tertumpah bagi kita, sesuai dengan kerinduan Kristus, kita mau jalani hidup ini tidak dengan sia-sia. Kita mau mengumpulkan harta kekal. Puji Tuhan. Saya mau gunakan 1 Korintus 15 ayat 58 untuk kita lihat 2 poin. Bagaimana mempergunakan waktu dengan arif. Puji Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi bagaimana kita melakukan konversi atau mengubah waktu kesempatan itu menjadi harta kekal, bukan menjadi sesuatu yang dibuang, yang menjadi sampah, tetapi bagaimana kesempatan yang Tuhan beri di hidup kita, waktu yang Tuhan percayakan untuk kita gunakan, kita bisa mengkonversi waktu tersebut, kesempatan tersebut menjadi harta kekal. Pertama adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kedua, melakukannya dalam persekutuan dengan Kristus. Kita lihat yang pertama. Haleluya. Kita lihat bahasa Inggrisnya nanti Bapak Ibu saudara-saudari yang mau baca bisa baca di rumah. Saya ambil satu bagian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Next. Inilah poinnya, selalu melimpah di dalam pekerjaan Tuhan, selalu unggul, superior, istimewa, excellent, melakukan lebih dari cukup dalam pelayanan kepada Tuhan. Sudah banyak kali kita belajar di mimbar ini bahwa pelayanan bukan hanya di batasan tembok gereja, tetapi di kehidupan kita sehari-hari itulah pelayanan. Seperti Mas Jimmy bukan hanya ngedekor, menghias, merapikan
ruangan ini, Mas Jimmy saat narik online juga melayani. Itu yang sudah kita belajar terus dan terus mengingatkan kepada diri kita, hidup ini penyembahan. Di sepanjang hari kita pelayanan, pengabdian kepada Tuhan, puji Tuhan. Sebagai para hamba Tuhan, Ia meminta kita semua melayani dalam kesungguhan. Jadi kita bicara tentang bukan sembarang rajin tadi. Giat tetapi nggak ngerti. Giat dalam kebodohan, giat dalam kebebalan. Tuhan nggak mau kita, para hambanya, berlaku seperti itu. Ia mau kita melayani sesuai dengan posisi kita di dalam tubuhnya. Kembali kita bawa ke dalam konteks surat Efesus yang akan terus kita lanjutkan di tahun yang baru ini. Kita bawa kepada Efesus 4:16. Untuk kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk jalani hidup yang berdampak, yang efektif, maka kita perlu menemukan tempat kita dalam tubuh Kristus dan menjalani hari-hari kita di posisi tersebut. Daripada nyala seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, terima pertumbuhan, bangun diri dalam kasih. Jadi kita bicara tentang sebuah dampak yang selain punya nilai kekal nanti, tetapi kita pun sekarang sudah bisa nikmati, terima pertumbuhan, bangun diri sama-sama di dalam kasih. Kembali kita tadi, sesuaikan dengan 3 poin bijak, arif, yaitu pertimbangan. Tentang kita menemukan posisi kita dalam tubuh Kristus tentu perlu pertimbangan, perlu diskusi dengan orang-orang yang bisa jujur terhadap kita. Memang menarik kita nonton contohnya lomba Indonesian Idol ya. Ada orang-orang yang pedenya bernyanyi, padahal kita tahu bersama nyanyinya fals. Tetapi pede sekali. Bahkan saat para juri nggak meloloskan sampai nangis senangis-nangisnya. Karena merasa memang bisa nyanyi saya. Itulah yang perlu kita dapat dari saudara seiman. Dari orang-orang yang bisa jujur kepada kita. Memberi masukan kepada kita. Selain tentu tadi ya dari Google, dari sumber-sumber lain terlalu banyak. Dari ilmu pendidikan, psikologi, kejiwaan, terlalu banyak kita bisa dapatkan informasi, nasihat. Sehingga kita bisa mempertimbangkan. Setelah kita pertimbangkan, kita perlu praktek. Lakukan pelayanan. Nah, setelah lakukan praktek pelayanan sesuai dengan pertimbangan kita tadi, setelah kita lakukan praktek, perlu evaluasi. Kita juga pikirkan apa respons dari orang lain dari pelayanan kita. Itu yang terus kita sama-sama pelajari sehingga kita temukan pelayanan kita, panggilan kita, fungsi kita dalam tubuh Kristus. Mungkin hanya sebagai pendengar orang yang berbeban berat. Sesekali beri nasihat. Itu kan enggak harus di dalam lingkup tembok gereja. Di kantor kita bisa lakukan hal tersebut.
Next, di dalam relasi dengan Kristus sebagai kepala, kita akan mempergunakan waktu kita pertama untuk lanjutkan pelayanan Kristus bagi dunia. Ia naik ke surga, berikan Roh Kudus bagi gereja, kepada gereja, supaya gereja bisa lanjutkan pelayanannya di bumi bagi dunia. Jadi terlalu sempit jika kita hanya melihat pelayanan dalam lingkup gereja. Karena yang kita layani ya orang-orang itu aja. Kita mau gunakan waktu kita melayani banyak orang di luar sana. Jadi orang-orang yang melanjutkan, yang menerima tongkat estafet dari Kristus sendiri untuk melayani dunia. Kita mempergunakan waktu untuk melanjutkan pelayanan Kristus bagi dunia. Pertama, kita saling melengkapi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan di poin yang pertama. Kita giat, bukan sembarang giat, rajin, bukan sembarang rajin. Tadi ya, sembarang rajin akan membuat kita lelah jiwa ini, tapi enggak dapat apa-apa. Enggak menghasilkan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama. Capek doang, seperti baterai yang ngedrop, baterai handphone yang ngedrop. Tetapi hanya karena ditindih bantal, hanya bolak-balik nyala, mati, itu layar. Nggak ada hasilnya apa-apa. Kita nggak mau hidup kita seperti itu. Temukan posisi kita dalam tubuh Kristus. Layani Tuhan sesuai dengan posisi tersebut. Berdampak. Contoh sederhana tadi Mas Jimmy yang hanya mendekor, bagi beberapa orang mungkin dekorannya jauh dari kata sempurna, tetapi saya percaya memberkati orang. Kita percaya kita pun di luar sana juga bisa memberkati banyak orang jika kita tahu apa posisi kita dalam tubuh Kristus, apa talenta yang Tuhan beri, apa kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pertama, temukan posisi dalam tubuh Kristus, praktekkan, evaluasi. Nomor 2, kita perlu pastikan bahwa pelayanan kita itu di dalam Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan yang kita lakukan buat Tuhan, profesi yang kita lakukan buat Tuhan, bagaimana kita jalani hidup sesuai panggilan, itu kita mau pastikan itu di dalam Tuhan. Saya mau sama-sama lihat banyak hal kita bisa lakukan bagi Tuhan, namun semua akan sia-sia saat kita lakukan di luar Kristus. Kita harus dasari semua pelayanan kita dengan darah Kristus yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya mau gunakan di dalam Tuhan itu di dalam darah Kristus. Di dalam Tuhan itu di dalam darah Kristus. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan berikut penekanannya, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada
darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya mau gunakan perbandingan antara Kain dan Habel untuk memberi penjelasan pada poin nomor 2 ini. Berikut kutipan dari Chad Bird. Dalam Alkitab itu nggak tercatat sama sekali perkataan Habel. Nggak ada perkataan Habel. Tak ada satupun perkataan Habel tercatat dalam Alkitab. Kain membunuhnya, Kain bahkan kita baca kan Kejadian 4, Kain itu tercatat kata-katanya. Habel nggak ada kata-kata yang diucapkan sama sekali. Tetapi Habel berbicara dalam bahasa lain. Darah Habel berbicara tembus surga. Puji Tuhan. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saat kita bandingkan Kain dan Habel, Kain itu menggambarkan, mewakili orang-orang yang banyak ngomong dan melakukan ibadah berdasarkan pemikiran sendiri, cara sendiri, kebenaran diri. Sekali lagi, Kain mewakili orang-orang yang banyak ngomong dan melakukan ibadah menurut pemikiran sendiri, hikmat sendiri, kebenaran diri sendiri. Next, Kain itu mewakili setiap orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan kebenaran sendiri. Kerajinan mereka hanya hasilkan kesia-siaan. Karena nggak dapat berbicara nembus sorga. Jadi sebanyak apapun kita layani, lakukan pekerjaan demi Tuhan, tetapi saat di luar Kristus, di luar darah Kristus, itu enggak diperhitungkan oleh sorga. Enggak masuk hitungan di dalam kerajaan sorga. Ini yang kita coba bandingkan sama-sama di sore hari ini sambil kita merenung sama-sama. Kain dan Habel. Bahkan Kain itu tercatat perkataannya. Sambil kita lihat Kejadian 4 yang punya gadget, yang punya handphone, yang berisi Alkitab. Sambil kita lihat Kejadian 4. Beberapa kalimat diucapkan oleh Kain dan dicatat oleh Alkitab. Tetapi apakah Tuhan berkenan kepada Kain? Meskipun dia mempersembahkan kurban, dia beribadah, dia mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Dia banyak bicara, tetapi semua itu enggak nembus surga. Sebaliknya Habel bahkan satu kata pun, misalnya tolong, misalnya apa? Amin atau ampun, enggak ada satupun perkataan Habel dicatat oleh Alkitab. Tetapi ayat tadi katakan darah Habel itu berteriak ke surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Habel itu bicara kepada kita tentang orang-orang yang andalkan darah Kristus. Gak pernah andalkan rajinnya doa, rajinnya puasa untuk terima perkenan Tuhan. Selalu andalan kita darah Kristus.
darah yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Next, kita giat melayani dengan mata yang tertuju pada darah yang telah tertumpah bagi kita. Sehingga seluruh hidup kita ini, hari-hari kita, bagaimana kita mempergunakan waktu kita, nggak pernah tentang kita dan apa kebutuhan kita. Nggak pernah tentang sesama dan apa tanggapan sesama. Bukan masa bodoh terhadap respon tadi perlu kita evaluasi, tetapi itu bukan penentu. Yang menjadi penentu adalah apakah hati kita tertuju pada salib, pada darah yang tertumpah, sehingga semangat kita, gairah kita dalam lakukan apapun itu semata-mata sebagai respons karena ia sudah mati bagi kita. Tertuju kepada Kristus dan salibnya, pada Kristus dan darahnya. Bukan tentang kita atau apa kebutuhan kita. Kita enggak menjadi orang-orang yang transaksional. Kita melayani supaya memperoleh sesuatu. Kita rajin beribadah, berdoa puasa supaya sembuh, supaya diberkati, supaya dapat jodoh. Bukan seperti itu. Itu tentang kita. Tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka saya melayani karena saya butuh sesuatu. Tapi pandangan kita pada darah Kristus. Saat kita benar-benar melayani di dalam darah, pelayanan kita sekecil apapun itu nembus surga. Sekali lagi, darah Kristus lebih kuat bicaranya, teriaknya daripada darah Habel. Darah Kristus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel aja nembus surga. Apalagi kita yang mendasari semua jerih lelah kita di dalam darah Kristus, kita nggak akan kehilangan upah sedikit pun. Kita pun nggak memberikan penilaian orang sebagai penentu hidup kita, penentu mood kita, penentu semangat kita. Memang kita perlu jadikan sebagai bahan evaluasi pendapat sesama. Perlu. Tetapi nggak akan kita jadikan sebagai penentu yang membuat kita putus asa, yang membuat kita ogah-ogahan melayani. Oh enggak. Darah sudah tertumpah di Kalvari. Apapun yang terjadi, semangat terus melayani. Beri yang terbaik dari hidup kita. Sesuai dengan panggilan, sesuai dengan posisi kita dalam tubuh Kristus. Beri yang terbaik. Unggul dalam pelayanan kita. Selalu mempersiapkan dengan baik. Selalu all out kita persembahkan profesi kita. Tadi kembali kepada kasus di awal. Saat kita dapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, kita akan bisa excel, unggul. Kita akan menjadi teladan bagi banyak orang untuk atau dalam hal keunggulan, keahlian dalam melakukan profesi kita.
kita pun sama-sama bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi pekerjaan Tuhan. Tentu saat kita unggul, maka biasanya diimbangi dengan gaji, jabatan. Kita akan lebih lagi dipermudah untuk berkati orang-orang yang berkekurangan, dimulai dari saudara seiman kita. Kita akan lebih dipermudah untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang membutuhkan. Allah Roh Kudus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini sehingga sungguh hidup kita ditentukan oleh darah yang sudah tertumpah. Bukan tentang pemenuhan kebutuhan kita, bukan tentang penilaian sesama. Terakhir, kita melayani di dalam kebenaran yang Kristus anugerahkan melalui darahnya. Darah yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah yang melakukan konversi, yang mengubah, yang mengkonversi setiap pelayanan kita menjadi upah kekal. Kita nggak perlu banyak bicara, tetapi apa yang kita lakukan tembus surga, diperhitungkan oleh surga. Banyak orang mungkin nggak notice. Bagi banyak orang kita dan pelayanan kita nggak diperhitungkan. Tetapi yang penting diperhitungkan oleh surga. Gak usah banyak ngomong, lakukan yang terbaik sesuai posisi kita. Fokus pada darah yang tertumpah. Kiranya kebenaran firman memberkati kita di sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya undang pemain musik dan singer. Kita nyanyikan itu pujian Sukacitaku Penuh. Kita siapkan hati untuk kembali memanfaatkan sakramen ini sebagai sarana lebih lagi memfokuskan mata hati kita, lihat, terfokus, memandang darah yang sudah tertumpah di Kalvari. Haleluya. Sukacitaku darahmu Yesus.
Sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita beri waktu, kita beri kesempatan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Kita renungkan sama-sama apa yang sudah kita lakukan di tahun 25. Apakah menghasilkan dampak? Apakah sudah membawa orang-orang lebih lagi mengenal Kristus, membawa sesama lebih lagi fokus pada Kristus dan karya salibnya. Sama-sama kita izinkan firman Tuhan masuk dalam hati, renungkan. Sudahkah kita meresponi darah Kristus dengan benar? Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak kali kami gunakan darah Kristus supaya kami sehat, supaya kami sukses. Ampuni kami Tuhan. Kami menjadikan darah Kristus hanya sebagai alat sarana. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman-Mu masuk dalam hati kami semua. Allah Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan. Oh, darah-Mu Yesus bebaskan. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus. Amin. Ubahkan daku. Amin. Amin. Ku dijadikan baru. Amin, amin, amin. Terus baharui pola pikir kami. Baharui pola pikir kami. Mindset kami dalam nama Yesus. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Haleluya, haleluya. Kami akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan, kuduskan kami semua. Ampuni segala salah dosa kami. Bersihkan motivasi kami. Bersihkan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, sakramen ini mengubahkan kami semua. Sakramen ini memberikan mindset yang baru di jiwa kami, di pikiran kami. Terfokus hanya untuk kemuliaan Kristus yang darahnya sudah tertumpah bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami siap terima tubuh dan darah. Sukacitaku
saya. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Kiranya bisa nambah penekanan pada khotbah di sore hari ini. Kita lebih lagi sedikit bicara, tetapi kita lakukan pelayanan kita dengan mata yang lebih dan lebih lagi terfokus pada darah Kristus yang tertumpah itu. Sama-sama saya undang kita berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita, tanda penghargaan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, darah Yesus. Oh, darah-Mu Yesus, sucikan dan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan dan Ku dijadikan baru. kita baca firman Tuhan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan tubuh Kristus. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar hormat nanti Bapak Amos, tolong Bapak Amos berdoa, ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan kami boleh datang berbakti kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Karya-Mu di salib menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu, kami mau terus diperbaharui Tuhan. Di tahun ini Tuhan Yesus, kami boleh mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengkoreksi setiap kehidupan kami, apa yang kami buat kepadamu Tuhan, apa yang kami bawa kepadamu, supaya itu benar-benar sungguh dari hati kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, atau ada motivasi lain Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kami, terus Tuhan selidiki hati kami, selidiki kedalaman hati kami Tuhan, untuk kami boleh dimampukan memberi yang terbaik Tuhan Yesus, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Kami terus mau berkomitmen Tuhan untuk bersekutu terus dengan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh melakukannya dengan sukacita Tuhan, dengan penuh pengharapan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih usurapi hamba-Mu, pakai Bapak Gembala Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu, singkapkan terus Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh semakin mengerti, dengan kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman-Mu, untuk persekutuan dengan-Mu yang indah Tuhan, biar kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau, dalam kami melangkah di tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pujilah Engkau Tuhan, kami yang hidup. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan, memberikan motivasi yang benar dalam kami memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk memberi yang terbaik untuk hormat kembali bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami melepaskan doa ini dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Besarlah Tuhan dan Layak Dipuji. terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sekeluarga juga berterima kasih untuk setiap berkat-berkat Natal buat keluarga kami, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini dari jemaat yang ada. Kami tahu bukan berkat jasmani saja yang diberi buat kami, tapi berkat-berkat doa yang terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur, biar Tuhan Yesus saja yang memberkati semuanya. Pengumuman kegiatan minggu depan hanya ada Zoom online saja, doa puasa belum ada, masih minggu depan. Ibadah seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Kunaikan Syukur. Saya undang bangkit berdiri.
Pak Bakri yang tutup dalam doa. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Terpujilah akan namamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Engkau sudah hadir melawat kami di dalam ibadah ini. Terlebih kami semua diberkati oleh Tuhan, baik lewat kebenaran firman-Mu maupun perjamuan kudus yang boleh kami nikmati, kami percaya. Kalau kami sudah menerima perjamuan kudus, membuktikan bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Oleh karena Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih buat ibadah yang kami laksanakan dari awal pertengahan sampai selesainya. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkau sudah melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah memakai para hamba-hamba-Mu, baik tim musik, WL Singer, tim multimedia, bahkan hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mereka terus Tuhan, urapi mereka dengan pengurapan yang selalu baru. Nyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga memberkati umat-umat-Mu yang setia untuk terus beribadah, melayani Engkau dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, memberikan apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan berlipat-lipat ganda lewat pengorbanannya, persembahan yang diberikan kepada mereka dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan kami semua yang hadir di ruangan ini. Kami sudah memasuki hari yang keempat
di minggu yang baru, di bulan yang baru, dan di tahun yang baru. Perjalanan kami masih panjang, kami tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami tidak akan takut, sebab tangan Tuhan memegang setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Engkau berjanji menyertai setiap kami Tuhan. Engkau berjanji melindungi kami Tuhan. Dan Engkau berjanji akan memberkati kami dan memberikan kepada kami setiap apapun persoalan masalah, pergumulan kami. Engkau sanggup memberikan kemenangan, sebab itu janji firman-Mu yang kami pegang teguh. Oleh karenanya Bapa, terus kuatkan iman kami, teguhkan agar kami tidak goyah menghadapi keadaan di dunia ini. Kami percaya jika kami melangkah bersama Engkau di tahun yang baru, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karenanya Bapa, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah biarkan kami, terus pegang setiap kami Tuhan, agar langkah kami tetap diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji akan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan beramah tamah. Tuhan senantiasa hadir memberkati kami semua sehingga ada sukacita yang keluar dari dalam hidup kami, sehingga kami bisa menikmati apapun yang bisa kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji akan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap individu, keluarga, rumah tangga yang masih di luar persekutuan dengan Engkau. Tetapi kami percaya Engkau tetap mengasihi setiap keluarga, rumah tangga, baik suami, istri, anak, saudara, dan bersaudara Tuhan. Yang belum seiman dengan kami percaya di tahun 2026 ini, kuasa-Mu yang besar akan bekerja melalui setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba yang memiliki visi dan misi untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, agar di tahun 2026 ini ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan kami ketika kami boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Demikian juga kembalinya Engkau Tuhan akan menyertai setiap kami. Oleh karenanya Bapa, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudaraku, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Engkau memberkati aku.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak